Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar tips dan trik pada Microsoft Excel. Bagi kalian yang merasa channel ini bermanfaat, silakan kalian subscribe dan berikan masukan yang positif demi berkembangnya channel ini di masa yang akan datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Kita lanjutkan ke pembahasan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan nilai maksimum dari suatu kelompok produk, bagaimana cara menentukan nilai minimum dari suatu kelompok produk, membuat rank teratas, rank terendah, membuat top 3 besar, top 5 besar, dan nilai terendah 3 besar. Oke, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menentukan nilai maksimum dari suatu kelompok produk atau kelompok grup tertentu. Kita bisa gunakan rumus max. Lalu kita if gunakan seperti ini, A3 sampai dengan A25 ini, gunakan fungsi string, nilainya sama dengan C3, lalu D3 sampai dengan D25 atau cell quantity ini, gunakan fungsi string kembali. Oke, nilainya sama dengan sini tutup kurung, di sini gunakan tutup kurung. Lalu teman-teman gunakan Ctrl Shift dan Enter, maka diperoleh nilai maksimum dari A adalah 73, dari B adalah 89, dan dari C adalah 92. Karena teman-teman ingin mengambil nilai maksimum saja, artinya ketika nilai di sini adalah bukan nilai maksimum, tidak dimunculkan, maka teman-teman harus menambahkan fungsi logika if sebagai berikut. Jadi tambahkan fungsi if jika nilai maksimum ini sama dengan sel D3, maka kita ambil D3. Jika tidak, maka kita ambil blank seperti ini. Oke, karena di sini harus menggunakan Ctrl Shift, maka kita tekan kembali Ctrl Shift Enter seperti ini. Teman-teman tarik ke bawah seperti ini, hanya muncul di angka yang menunjukkan nilai maksimum, yaitu 73 di A, 89 di B, dan 92 di C. Lalu nilai minimum sama dengan maksimum, bedanya di sini adalah min. Gunakan if, grupnya ini kita masukkan sama dengan grup ini, gunakan fungsi string. Ini nggak usah yang terakhir. Lalu kelompok barangnya adalah di kolom D ini, gunakan fungsi string kembali seperti ini, tutup kurung, lalu gunakan rumus jika nilai minimum ini adalah D3, maka gunakan D3. Jika tidak, maka gunakan adalah data blank seperti ini. Gunakan kembali Ctrl Shift Enter seperti ini. Teman-teman tarik ke bawah seperti ini.
Lalu cara untuk menentukan crank top, kita bisa menggunakan count if s. Jadi ketika hitung jika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi, kita pasti akan menghitung kondisinya grupnya adalah grup yang sama. Kemudian crank top kita akan melihat dari nilai yang paling tertinggi. Ketika nilai paling tertinggi itu adalah misalkan di sini adalah 73 untuk A, maka yang lebih besar dari angka 73 adalah sudah pasti 0. Maka kita bisa menggunakan rumus lebih besar daripada sel di D6 ini, dan grupnya ini adalah grup di kolom C ini. Jadi langsung saja kita ke rumusnya seperti ini. Nilai grup ini adalah C3 ini. Kemudian topnya ini. Nilainya petik lebih besar petik dari D3 ini. Tutup kurung, enter. Teman-teman tarik ke bawah seperti ini. Di sini masih terdapat angka 0. Sementara kita untuk rank, kita tidak mau menampilkan angka 0. Oleh karena itu kita bisa ganti di sini ditambahkan dengan angka 1. Jadi ditambah 1 plus 1. Nah, ini adalah rank top dari yang terbesar hingga ke yang terkecil, di mana yang terbesar adalah 73 untuk yang A. Kemudian yang untuk yang A juga, yang berikutnya yang kedua adalah 68, di sini adalah rank kedua, dan seterusnya. Untuk rank bottom sama count if s, kita kelompokkan di A sini. Nilainya sama dengan kelompok ini, grup kolom C ini. Maaf, ini nggak boleh seperti ini, harusnya langsung saja koma nilainya ini, dan quantity ini koma petik kurang dari petik N D3 ini. Tutup kurung. Jangan lupa di sini ditambahkan dengan angka 1. Seperti ini. Lalu bagaimana cara mendapatkan top 3 besar? Kita bisa menggunakan conditional formatting. Di home, pilih conditional formatting, pilih manage rules, new rule, use formula. Jika karena kita ambil top, kita pilih yang di G3, stringnya dihilangkan, G3 nilainya kurang dari sama dengan 3, maka true. Jika tidak, maka gunain rumus adalah false. Kondisi jika true adalah formatnya sebagai berikut. Kita buat, misalkan fontnya adalah warna merah, fillnya adalah dengan warna pink seperti ini. Lalu di sini G-nya kita gunakan seperti ini. Ini oke. Applies to-nya di I sini. Pilih oke. Ini adalah top 3 besar. Bagaimana cara mendapatkan top 5 besar? Kita bisa mengcopy, lalu kita paste seperti ini. Kita ganti di sini conditional formattingnya, manage rules, edit rules. Rulesnya adalah kurang dari sama dengan 5, karena kita ambil yang 5 besar. Kita pilih oke. Nah, akan ada tambahan lagi seperti ini untuk 5 besarnya. Kita bisa ambil contoh, misalkan yang di A ini ada 5 besarnya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling tinggi adalah 73. Kemudian berikutnya adalah
68, yang ketiga adalah 58, yang keempat 49, dan kelima adalah 34. Lalu untuk yang lowestnya sama seperti yang top ini, akan tetapi referensi adalah ke kolom H karena di sini adalah rank bottom. Menggunakan conditional formatting, manage rules, new rule. Paling bawah ini kita pilih use format to determine which cell to format. Jika H3 kita mengambil 3 terendah kurang dari 3, sama dengan 3, maka kondisinya adalah true. Jika tidak, maka kondisinya adalah false. Kurung seperti ini. Angka 3 ini tidak perlu di string. Format selnya kita pilih dengan format yang sama ya teman-teman, yaitu fill dengan warna seperti ini. Kita pilih OK, apply to, kita pilih dari K sampai dengan sini. Kita pilih OK. Nah, inilah nilai 3 terendah. Oke. Demikian untuk tutorial kali ini, cara pengelompokan barang untuk cara menentukan ranking untuk kelompok barang tertentu, nilai top 3 dari kelompok barang tertentu dari tiap kelompok barang, top 5 dari kelompok barang tiap kelompok barang, dan nilai terendah dari tiap kelompok barang, terendah ketiga dari tiap kelompok barang. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.